Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli S. Bontoala dengan NIM A241230003 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek Pendidikan dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Eka Riandana. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah jalan rusak. Kasus berdasarkan fakta yang saya ambil langsung dari kampung saya. Dan bisa kita lihat pada gambar ini. Adapun pengertian dari studi kasus yang saya ambil yaitu keresahan di balik jalan rusak merupakan bentuk ketidaknyamanan dan kekhawatiran warga akibat kondisi jalan yang tidak layak, berlubang, becek, dan tergenang air. Jalan yang rusak bukan hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga menghambat fungsi utama infrastruktur sebagai sarana mobilitas masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, keadaan ini berkaitan dengan hak warga untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak, serta kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur publik. Jalan rusak juga menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan publik berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan warga. Dengan kata lain, keresahan yang muncul dari kondisi jalan yang rusak merupakan reaksi alami terhadap belum terpenuhinya hak dasar masyarakat atas lingkungan yang aman dan mendukung aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu narasi. Nah, narasi dari studi kasus saya yaitu, setiap hari warga yang tinggal di jalan tersebut harus melewati jalan yang penuh lubang besar, genangan air, dan permukaan tanah yang tidak rata. Ketika hujan turun, lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan yang sulit diprediksi kedalamannya, membuat pengendara motor sering tergelincir dan harus memperlambat laju kendaraan secara tiba-tiba. Nah, untuk penjalan kaki, mereka melewati jalan ini menjadi tantangan karena harus menghindari genangan air dan lumpur. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga menciptakan rasa cemas karena dapat membahayakan keselamatan warga. Nah, terutama mereka yang bekerja mengantar anak sekolah setiap hari, merasa sangat terganggu. Banyak yang mencoba melapor ke perangkat desa atau pemerintah daerah, tetapi perbaikan seringkali tidak segera dilakukan. Bahkan sebagian warga itu mengumpulkan dana untuk menimbun lubang-lubang jalan sementara. Namun hasilnya tidak bertahan lama karena jalan kembali rusak saat musim hujan. Semua pengalaman sehari-hari ini menguak keresahan bahwa hak atas infrastruktur yang layak belum terpenuhi. Kemudian, sebab dan akibat dari jalan rusak. Jalan yang rusak disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, salah satunya adalah minimnya perawatan rutin dari pemerintah daerah. Nah, sehingga kerusakan kecil yang tidak segera ditangani dan berkembang menjadi lubang besar. Nah, faktor lainnya adalah kualitas pembangunan jalan yang kurang baik karena penggunaan material yang tidak sesuai standar atau pengawasan proyek yang lemah. Selain itu, curah hujan tinggi yang menggenangi permukaan jalan itu mempercepat kerusakan karena air meresap dan mengikis lapisan aspal. Jika jalan sering dilalui kendaraan berat, hal ini turut mempercepat kerusakan. Nah, terutama bila kapasitas jalan tidak dirancang untuk beban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu drainase yang buruk juga menyebabkan sebab utama karena air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga mengakibatkan genangan yang terus-menerus dan merusak struktur jalan. Akibat dari jalan yang rusak sangat dirasakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Secara langsung, warga mengalami ketidaknyamanan dan peningkatan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara motor yang mudah tergelincir karena lubang yang licin. Selain itu, akses menuju sekolah, tempat kerja, atau fasilitas umum menjadi terganggu, membuat waktu tempuh lebih lama dan aktivitas harian menjadi tidak efisien. Nah, secara ekonomi, kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kerusakan kendaraan seperti ban bocor dan velg bengkok. Nah, yang tentu memerlukan biaya perbaikan tambahan. Dari sisi sosial, keresahan masyarakat meningkat karena merasa hak mereka atas infrastruktur yang layak tidak terpenuhi, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperhambat pertumbuhan ekonomi lokal karena mobilitas barang dan jasa menjadi tidak lancar. Nah, lebih dari itu, jalan rusak juga berdampak pada kualitas lingkungan, seperti genangan air dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan menimbulkan penyakit.
Dari studi kasus tentang jalan yang rusak, dapat kita simpulkan bahwasannya jalan yang rusak bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan sosial dan kewarganegaraan yang menuntut kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Itulah sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.